Nah, teramat disayangkan kalau Partai Nasdem ini kemudian mengumumkan nama Anies Baswedan di nomor urut pertama dengan maksud dan tujuan untuk menggait suara daripada pendukung Anies Baswedan. Saya kira sudah menjadi rahasia umum. Seluruh rakyat Indonesia juga sudah mengetahui bahwa pendukung Anies Baswedan itu mayoritas intoleran. Nah, sehingga kalau sampai Partai Nasdem ini mengumumkan nama Pak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, menurut saya ini merupakan sebuah kelicikan. Apapun itu argumennya. Dan Nasdem ini kan partai pengusung utama. Jadi, biarkanlah yang namanya evaluasi, terkait misalnya kinerja para menteri, apakah menteri dari Nasdem, apakah menteri dari PDIP, itu adalah ranahnya atau kewenangannya presiden. Presiden yang paling punya otoritas, punya hak, dan punya banyak catatan terkait dengan soal evaluasi kinerja masing-masing pembantu. Jadi kita serahkan sepenuhnya. Nanti kalau misalnya presiden melihat bahwa kinerja menterinya kurang atau maksimal dan sebagainya, yaitu nanti hasil evaluasi presiden. Jadi bukan evaluasi dari masing-masing partai, nanti kan subjektif. Akhirnya hubungan di sesama partai pengusung atau partai pendukung menjadi tidak baik. Memang ada yang mengatakan Partai Nasdem ingin bermain aman, tetapi saya justru melihat bahwa Partai Nasdem bukan sedang bermain aman, Partai Nasdem sedang bermain licik. Dhani buka suara soal isu tak harmonis dengan Nasdem, tak hadiri acara Anies. Surat rekomendasi tunggal oleh Partai Nasdem memerintahkan kepada saya dengan teman-teman di Makassar untuk berkonsultasi atau berkomunikasi dengan partai-partai lain dan sekaligus mencari pasangan yang cocok. Nah, tentunya walaupun seperti itu tetap kami serahkan ke partai. Sudah ada partai yang akan ditemani koalisi? Sudah, tinggal finishing akhir. Partai-partai besar yang saya kira partai-partai besar itu rata-rata kami sudah sangat intens untuk berkomunikasi. Dan saya menyesal sekali kalau suara dari kelompok-kelompok intoleran ini menjadi target daripada Partai Nasdem. Sekali lagi kan dia ngeles, ya itu memang dia punya Anies lah, dia ngeles. Anies Baswedan sebagai kepala daerah, gubernur, hal ini sebenarnya tidak pantas Anda lakukan, ya. Karena Anda tuh harus netral. Coba kalau misalnya nanti itu terjadi di kepala daerah yang pro Jokowi, pasti ribut pendukung Anda. Semua pendukung dari kubu-kubu Anda kan ribut, ya kan? Yang ngakunya bela agama, bela Islam itu. Nah, Anies Baswedan, ya, saya hanya mengingatkan kepada Anda, bicaralah konsisten. Kita sebagai Muslim, apabila kita berjanji, maka tepatilah janji itu, Anies. Ya, apabila kita berkata, maka bertanggung jawablah dengan perkataan Anda. Karena apa? Segala sesuatunya, apa yang kita perbuat hari ini, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ngeles, ngaku-ngaku, ya. Wali Kota Makassar, Ramdan Dhani Pomanto, buka suara soal isu tidak harmonis dengan Partai Nasdem yang mengusungnya di Pilwalkot 2020 hingga tidak menghadiri acara Capres Nasdem Anies Baswedan di Makassar. Dhani menegaskan belum ada keretakan hubungan dengan Nasdem hingga saat ini. Belum pi, saya lihat-lihat retak ini. Belum pi, belum. Ujar Dhani di rumah jabatan Wali Kota Makassar di Jalan Haji Ince Saleh, Daeng Tumpu, Minggu 8 Januari 2023. Dhani lantas menegaskan hubungannya dengan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdimase, yang juga kader Nasdem hingga saat ini baik-baik saja. Saya baik-baik saja sama ibu kok, tegasnya. Terkait ketidakhadirannya di acara Anies di Makassar pada Sabtu 10 Desember 2022 lalu, Dhani mengatakan itu merupakan sikap dirinya. Nantinya dia juga akan memperjelas sikapnya terkait Pilpres 2024.
Itu sikap namanya, sikap. Karena saya kira akan bersikap jelas nanti dekat minggu-minggu ini, katanya. Lebih lanjut, Dhani menyebut kunjungan Anies ke Makassar saat itu bertepatan dengan undangan KPK untuk menghadiri acara Hari Anti Korupsi di Jakarta. Setelah itu dia kemudian lanjut ke Solo. Dia pun memaklumi jika ketidakhadirannya di acara Anies memunculkan persepsi dia tidak mendukung Anies. Saya kira itu pemahamannya orang, tapi kalau dia salah paham, bagus tenji juga. Nanti saya bersikap, siapa saya dukung. Nanti dilihat sendirilah, yang jelas saya punya sikap. Untuk Pilpres saya punya sikap yang jelas, imbuhnya.